Mau'izah hasanah atau nasihat-nasihat agama yang insyaallah akan disampaikan oleh ad-da'i ilallah Sayyidil Habib Muhammad Alawi bin Ali Zain al-Abidin al-Marzak. Fa'alaihi tafaddal ladaihi mashkura ma'jura. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad, sallallahu ala Sayyidina Muhammad, sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Udhkuru salatu ala nabi. Allahumma salli. أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنان وتحيتهم فيها السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jawab yang kenceng dong. Woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu dong, masa kalah sama orang ngebandnya. Orang ngeband, wow teriaknya. Ini kita baca maulid jawab salam lemas. Begitu kalau jawabnya semah. Udah makan belum? Udah makan belum? Salah sendiri, nggak makan dulu tadi nih. Makan dulu baru pergi maulidnya. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaika ya Rasulullah labbaika ya Habiballah labbaika ya Nabiyallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, siyadatul habaib yang kita muliakan, para habaib, para dzurriyyatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sulalah min sulalatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir bersama kita. Yang membimbing majelis ta'lim As-Sayyid Al-Habib Muhsin bin Aqil ibn Syahab, kemudian akhihi Al-Habib As-Sayyid Syarif bin Aqil bin Syahab, wa baqiyatu saudara-saudara beliau bin Ali bin Syahab min dzurriyyah min sulalah Pangeran Syarif Ali bin Syahab, yang mana kaiknya beliau ini adalah pangeran dan orang alim di kota Palembang. Ya. Luar biasa ya, dan alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kehadiran mereka kita dapat keberkahan kai mereka, yaitu Pangeran Syarif Ali bin Syahab, dan kita dapat keberkahan dari datuk-datuknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Juga hadir bersama kita Habib Hamid Bahashim dan semua para habaib yang ulun kada sebutkan satu-satu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat ulun sama beliau-beliau seberataan. Mudah-mudahan dengan kehadiran cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maulid ini menjadi berkah dan berkah. Amin ya rabbal. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan umur oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan di dalam meneruskan perjuangan kaiknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Dan juga para warathul anbiya, para pewaris para nabi, para alim ulama, tokoh agama, para kiai, ustadz, tuan guru yang hadir pada malam hari ini juga ulun kada sebutkan namanya satu persatu karena ulun belum kenalan. Mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir, yang duduk di depan ataupun duduk di belakang ataupun duduk di samping, mudah-mudahan guru-guru kita semuanya dijaga oleh Allah, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah,
Mudah-mudahan diberikan kekuatan di dalam istiqomah menjalankan, meneruskan perjuangan baginda Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Dan juga yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang malam hari ini tidak bisa hadir bersama kita ya, karena undangannya nggak sampai ke Istana Presiden iya, Habibnya nggak sampai ke sana ngundangnya. Iya, jadi Habib Bui ada, Jokowi nggak datang, Habib Bui yang datang Alhamdulillah. Dan juga saudara-saudara pemuda-pemuda, bapak-bapak yang duduk di belakangnya mukanya kayak Mbak Imbong tuh, nah, yang di situ ya, yang bapak-bapak di belakang mukanya kayak Prabowo. Mudah-mudahan kita seberataan Allah kabulkan hajat-hajatnya. Mudahan dengan keberkahan Maulid Rasulullah Allah ampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan. Yang belum kawin hendak berbini mudahan Allah entengkan jodohnya. Yang belum kawin mudahan Allah entengkan jodohnya. Yang belum kawin Allah entengkan jodohnya. Yang hendak menambah berbini uruslah dirinya masing-masing. Ada orang minta amalan, Habib apa amalan bisa berbini lagi? Habib kasih, baca ya wani ya wa, ya wani. Baca 1000 kali ya wani ya wa, ya wani. Kalau berani, iya. Bujur kada. Mudah-mudahan kita seberataan masuk surga. Mudahan kita seberataan masuk neraka. Jangan bahlul. Masuk neraka amin juga, surga amin juga. Kacau. Mudahan kita seberataan masuk surga. Mudahan kita seberataan panjang umur. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Allah yu'ti wa la yubali. Allah memberikan kenikmatan kepada setiap hambanya tanpa peduli. Allah memberi kenikmatan kepada seseorang tanpa hitung-hitungan. Allah dan alhamdulillah kenikmatan yang sangat luar biasa. Pada malam hari ini kita duduk di majelis salawat dan zikir al-mushtaqun, orang-orang yang rindu. Mudah-mudahan kita rindu bujuran sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan termasuk golongan orang-orang yang dirindui oleh Nabi. Amin ya Rabbal. Perkumpulan kita pada malam hari ini perkumpulan mengundang rahmat Allah, mengundang maghfirah Allah, mengundang keberkahan Allah. Ratusan abad tahun yang lalu lahir sosok manusia yang sangat luar biasa, manusia yang ditunggu-tunggu oleh alam, manusia yang ditunggu oleh penduduk bumi dan penduduk langit, yang mana manusia tersebut akan diutus oleh Allah membawa rahmat lil alamin, bukan membawa rahmat lil mukminin saja, tapi Nabi Muhammad dilahirkan di muka bumi ini membawa rahmat lil alamin, membawa rahmat untuk semesta alam. Mudah-mudahan kita dapat rahmat dari Rasulullah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Lapar belum? Lapar belum? Tong lapar belum? Belum. Alhamdulillah. Memuliakan baginda Nabi. Alhamdulillah malam hari ini kita hadir karena tanda cinta kita kepada Nabi, karena tanda syukur kita kepada Allah. Orang-orang di majelis taklim, masjid, musola, madrasah, semuanya meramaikan bulan Maulid Nabi, meramaikan tanda syukur kepada Allah. Karena apa? Karena ini bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi. Bagaimana tidak hadirin yang dimuliakan Allah, orang-orang yang senang, bahagia ketika masuk bulan Rabiul Awal, menyambut hari lahirnya Rasulullah, maka mereka inilah orang-orang yang akan insya Allah mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah? Kita lihat, sering kita dengarkan cerita bagaimana Abu Lahab. Tahu Abu Lahab? Tahu Abu Lahab? Basit tahu? Tahu. Pernah jumpa sama Abu Lahab? Belum. Abu Lahab luar biasa. Abu Lahab ini luar biasa bencinya sama Rasulullah sampai-sampai bikin lubang supaya Nabi jatuh ke situ. Tapi kita lihat sejarahnya bagaimana ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan sering kita dengarkan bahwasanya Abu Lahab ketika dikabarkan oleh budaknya, ya,
wahai tuan, keponakanmu sudah lahir. Maka langsung Abu Lahab bergembira karena Abdullah saudaranya melahirkan seorang anak putra dan dia tidak tahu itu bakalan jadi Nabi Muhammad. Dia langsung bebaskan budaknya karena kegembiraan yang luar biasa. Kata Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan, mengutip dari kalam ulama, idza kana hada kafir, kalau ini orang kafir, Abu Lahab ini orang kafir, tapi ketika Nabi lahir dia bergembira, tidak bersujud kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, tidak mengenal Allah. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir dia bergembira dan dia mendapatkan keistimewaan fi kulli yaumin itsnain. Setiap hari Senin Abu Lahab dalam api neraka ngisap jempolnya keluar air. Karena apa? Karena kemuliaan Allah berikan keringanan. Allah berikan keringanan buatan Abu Lahab karena waktu Nabi Muhammad lahir bisa waktu Nabi Muhammad lahir ya beliau senang, dia bebaskan budaknya, akhirnya Allah muliakan setiap hari Senin di dalam api neraka dia ngisap jempol keluar air. Sallu ala Muhammad. Ini orang kafir. Bagaimana dengan orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, cinta kepada Nabi, menghidupkan sunnah Nabi? Maka insya Allah kita seberataan masuk surga bersama Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Ini luar biasa. Kita sama-sama bergembira menyambut lahirnya Rasulullah. Gak ada di muka bumi ini yang lahir lebih mulia daripada lahirnya Rasulullah. Lahirnya Nabi Muhammad sering kita bacakan dalam maulid-maulid. Sajidan, dalam keadaan sujud. Bayi mana yang lahir dalam keadaan sujud? Kita sering baca di dalam kitab-kitab maulid, ketika lahirnya Rasulullah nukisat asnamu syirkin wa minasyirkin tasadda. Nukisat asnamu syirkin. Ketika lahirnya Rasulullah, patung-patung berjatuhan, berhala berjatuhan ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Ketika Rasulullah SAW lahir, khumudun niran, mati api yang disembah oleh orang Majusi ribuan tahun. Tapi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir, api tersebut padam. Karena apa? Kemuliaan Rasulullah. Banyak lagi keistimewaan. Bahkan Rasulullah bercerita bahwasanya ibu saya ketika melahirkan saya melihat cahaya yang sangat luar biasa, sampai-sampai kerajaan Sam terlihat dari kota Mekah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ini kemuliaan yang ada pada diri Rasulullah. Wa man yata'allaq bi syaraf fahuwa syaraf. Barang siapa yang menisbahkan, yang mengkaitkan dirinya dengan Rasulullah, dengan sesuatu yang mulia, maka dia akan menjadi mulia. Kita lihat foto-foto yang ada di hadapan kita. Ulama-ulama besar, Habib besar, Habib Al-Mahdar, Habib Abu Bakar Gersi, Habib Saleh Al-Hamid, ya, Guru Bangil, Guru Zaini, semua. Satu lagi siapa? Guru Saman Mulia. Semua mereka mencintai Rasulullah. Mereka mendapatkan magam yang luar biasa dikarenakan apa? Cinta kepada Nabi, memuliakan maulid Rasulullah. Maka orang-orang yang tidak mau bergembira ketika masuk bulan maulid, maka dipertanyakan hatinya, apakah mungkin dia termasuk orang-orang munafik? Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita tidak minta sama Allah, kita tidak memohon kepada Allah, tapi Allah sudah jadikan kita umat Nabi Muhammad. Nabi Musa alaihi salam kepengen menjadi umat Nabi Muhammad. Walakin nahna ikhtarana Allah wa akramana Allah. Allah pilih kita, Allah muliakan kita untuk menjadi umat baginda Rasul. Bahkan kita umat Nabi Muhammad, umat yang dirindukan oleh Nabi Muhammad dari ratusan abad tahun yang lalu. Kita memuliakan baginda Rasulullah, walaupun kalau seandainya kita ingin membalas jasa Nabi, kalau kita kepengen membalas jasa pengorbanan Rasulullah di dalam agama untuk umatnya, nggak bakal kita kebalas. Walaupun kita berjalan dari Kalimantan ke kota Madinah, kita merangkak pakai mata kita berziarah ke makam Nabi, maka belum bisa kita membalas jasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah,
kemuliaan yang sangat luar biasa ketika orang ya bernisbahkan kepada Rasulullah. Bagaimana tidak? Nabi Muhammad mendapat kemuliaan yang sangat luar biasa, lahir dalam keadaan sujud, ya, dalam rahmatan lil alamin, keajaiban yang sangat luar biasa Allah tampakkan, ditemani oleh orang-orang yang soleha. Sering kita dengarkan dalam Maulid Diba, sering kita dengarkan di dalam Maulid Habsyi, sering kita dengarkan di dalam Maulid Adhiya Alame, mengupas tuntas bagaimana detik-detik kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan ketika Nabi Muhammad lahir, akan tetapi ketika dikandung oleh ibundanya, tidak pernah ibundanya merasakan sakit. La tajidu lahu thigalan alaman wala ilala. Tidak merasakan sakit yang seperti biasanya yang dirasakan oleh ibu-ibu yang menghamili atau yang ibu-ibu yang mengandung. Dalam Maulid Dia Ulama juga disebutkan, wahina ma hamalat aminatun lam tashku syai'an ya'khudun niswan. Ketika hamil tidak merasakan sakit, tidak mengeluh seperti manusia seperti biasanya. Kenapa? Yang dikandung adalah manusia yang sangat luar biasa. Yang dikandung adalah sosok manusia kekasih Allah yang namanya selalu digandengkan oleh Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sering kita ucapkan, bahkan setiap hari kita berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sering kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Akan tetapi apakah kita praktekkan, kita terjemahkan dalam kehidupan kita apa arti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Kita mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Akan tetapi apakah kita mempraktekkan apa itu arti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Ketika dikomandangkan azan, apakah kita bergegas untuk melakukan sholat? Ketika kita mendapatkan perintah puasa, apakah kita puasa di bulan Ramadan? Atau kita merokok, tantang petenteng kita merokok? Bulan Ramadan siang-siang kita minum TS di pasar. Ketika Allah perintahkan zakat, kita tidak mengeluarkan zakat. Ketika Allah perintahkan kita untuk silaturahmi, kita tidak bersilaturahmi. Ketika Allah perintahkan kewajiban-kewajibannya, tapi kita tinggalkan, kita mengaku, kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hakikat daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita mengikuti apa-apa yang dianjurkan oleh Allah, apa-apa yang dianjurkan oleh Nabi, dan kita meninggalkan semua apa-apa yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Nabi. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Lanjut, boleh duduk gak? Boleh duduk gak? Amun kada ulun ampihan. Jadi saya ini bisa bahasa Banjar sedikit-sedikit karena di Tembilahan itu banyak orang Banjar. Jadi kalau pian itu berangkat ke Riau, Tembilahan 7 jam dari Pekanbaru. Kalau Ustadz Abdul Somad itu Pekanbaru. Kalau Tembilahan tempat Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif Al-Banjari, atau lebih akrab dipanggil dengan Datuk Sapat. Ayah beliau Datuk Landak. Beliau Mufti Indragiri Hilir di Tembilahan. Jadi kalau pian ke Tembilahan itu kayak bulik ke Banjar. Di sana bahasanya pun bahasa Banjar. Mudah-mudahan dapat keberkahan bisa berziarah ke sana. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Boleh minum? Boleh nggak? Boleh lah. Masa nggak boleh ya? Kan bukan bulan puasa. Sallu ala Muhammad. Jadi ketika kita hadir Maulid Nabi, apa yang kita bawa ketika kita pulang? Apakah kita pulang perut kenyang? Alhamdulillah, ketemu sama kawan, ketawa sana ketawa sini. Tidak, hadirin. Walakin lamma nahna narja' min hadzal makan laisa kama bada'ukum ta'udun. Bukan kita mulai seperti kita datang pulang begitu saja, tidak. Akan tetapi kita pulang ke rumah kita. Ketika pulang dari Maulid Nabi, tambahkan rasa cinta kita kepada Nabi. Bagaimana cara menambahkan rasa cinta kepada Nabi? Dengan mengikuti akhlak-akhlak Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Bukan lakon karena lakum fi TV bukan. Iya, ini kadang-kadang kita nengok panutan, ditengok di mana, di Instagram, ditengok mana TV. Iya, sunnahnya bukan sunnah Rasul tapi sunnah TV. Wah. Ya, anak yang potong rambut kayak gaya apa? Gaya Cristiano Ronaldo. Ada apa-apa anak kecil juga botak sini, ada rambut botak lagi. Justru dari kecil lah kita didik anak kita. Jangan sampai anak kita dari kecil kita cekokin dengan budaya barat. Tapi kita sunnah Nabi. Jangan anak kita ajarin TikTok. Jangan. Bujur gada. Mending TikTok sholawat, TikTok ngaji. Ini TikTok joget-joget gada karuan. Bujur gada. Nah. Sallu ala Muhammad. Kita ikutin akhlaknya Nabi, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, luar biasa kalau kemuliaan Nabi ini luar biasa. Ya, ketika lahir Nabi Muhammad banyak kejadian yang luar biasa ketika masa kecilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, hewan-hewan itu mengerti siapa itu Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad berjalan, awan menutupi, menaungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berjalan, asydar dalam Maulid Habsyi disebutkan, ya, pohon bebatuan mengucapkan salam kepada Rasul. Kenapa? Karena tahu ketika Nabi Muhammad membawa barang dagangan, bukan hanya Nabi yang mendapatkan naungan, tapi pedagang-pedagang setempat merasakan naungan awan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena mereka dekat dengan Rasulullah. Kita mengenal Halimatus Sa'diyah dalam Maulid Barzanji atau Maulid Syaraful Anam disebutkan, ya, Syaraful Anam kalau tidak salah. Ya, Qaulat Halimah itu Syaraful Anam, ya. Qaulat Halimah. Syaraful Anam. Di situ disebutkan bagaimana ya Rasul sallallahu alaihi wasallam semasa kecilnya ketika ditinggal oleh ayahandanya Abdullah bin Abdul Muttalib, Nabi Muhammad tinggal dengan ibundanya. Ketika itu hadirin yang dimuliakan Allah, seperti biasa kalau orang Arab ketika masih kecil mereka menyusuinya dengan orang-orang yang ada di pelosok, orang-orang yang ada di Badui, karena didikan sana air susunya luar biasa terjaga. Akhirnya apa? Rombongan Halimah, rombongan orang-orang yang dari dari Bani Sa'ad datang ke kota Mekah untuk mengasuh anak-anak orang yang di Mekah. Lalu mereka berjalan naik keledai, naik ontanya, naik kudanya. Mereka berlomba-lomba untuk ke Mekah, dan ada satu ya keledai atau onta, yang mana onta Halimah atau keledai Halimah kalau di sana dipakai tunggangan, ya keledai itu, ya. Tahu keledai? Ya, itu himar kalau bahasa Arabnya. Itu bisa dipakai buat kendaraan atau kuda atau onta. Itu Halimah punya keledai atau hewan tunggangannya sudah lemes. Karena Halimah bukan orang ini, miskin, nggak punya apa-apa. Anaknya kecil-kecil masih. Suaminya pun bukan orang kaya. Akhirnya dia mau menyusul, orang-orang sudah jauh. Mudah-mudahan katanya dapat dia bisa mengasuh seorang anak. Dia berjalan, ya hewan yang tadi onta atau keledainya berjalan sampai ke kota Mekah. Orang-orang sudah dapat semua. Orang-orang sudah dapat anak-anak yang mau diasuh. Dia baru sampai, diketok rumah ini sudah ada yang ngambil, diketok rumah ini sudah ada yang ngambil. Ketika masuk rumahnya baginda Rasul, sebelum Halimah masuk, orang dulu masuk rumah Rasulullah. Ketika ingin mengasuh Nabi Muhammad, kata Sayyidatuna Aminah, berapa? Ya, diucapkan oleh pengasuh-pengasuh dari Badui tadi, dari pelosok daerah, segini harganya. Sayyidatuna Aminah tidak mempunyai harta. Sayyidina Abdullah meninggal dunia bukan termasuk orang kaya. Sayyidatuna Aminah, ibunda Nabi, ibunda Rasul yang sangat mulia, tidak punya apa-apa. Ketika berdialog masalah harga, Sayyidatuna Aminah mundur, nggak jadi Sayyidatuna Aminah. Akhirnya orang tadi pulang dan datang lagi pengasuh yang lain. Begitu juga ketika sudah bernegosiasi masalah harga, mundur lagi Sayyidatuna Aminah.
Dan akhirnya Halimah masuk. Ketika Halimah masuk, Sayyidatuna Aminah langsung ngomong mau membatalin karena dia tidak punya apa-apa. Akhirnya Halimah, karena mungkin pada saat itu mereka membutuhkan ya uang untuk anak-anak mereka ketika mengasuh orang-orang yang di Mekah, Halimah sempat masuk dan pergi dulu, muter-muter di kota Mekah. Tidak ada ya yang mau diasuh lagi karena sudah diambil semua. Akhirnya dia balik lagi ke tempat Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Masuk ke rumah Nabi. Ketika itu dia berbicara apa sajalah, kata Sayyidatuna, kata Halimah ketika itu apa saja pokoknya. Akhirnya runding cocok. Ketika Halimah melihat wajah Rasulullah, dia lupa segala-galanya. Ketika melihat sosok manusia, yaitu baginda Rasul, dilihat cahaya yang sangat luar biasa. Senyum dengan Halimah, itu dunia dan seisinya kalah. Karena apa? Karena wajah Rasulullah langsung Halimah jatuh cinta. Langsung Halimah sayang dengan baginda Nabi. Akhirnya apa? Kata Halimah, saya mau bawa ini keledai. Ketika itu keledai Rasul mau dibawa sama Halimah Rasulullah SAW. Ketika itu hewan tunggangannya di luar kan lemes. Tapi ketika Nabi Muhammad keluar dari pintu, hewan mengerti siapa yang akan dibawanya, langsung diberikan kekuatan oleh Allah. Karena apa? Karena hewan ini malu kalau seandainya dia lemes menghadap baginda Nabi. Langsung gagah seketika. Karena apa? Yang dibawanya Sayyidul Wujud, Sayyidul Kaunain wa Ashrafut Thaqalain, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langsung gagah seketika itu. Karena apa? Karena ingin dinaiki oleh baginda Nabi. Karena malu hewan kalau seandainya dia lemah, letih, karena yang dibawa ini adalah manusia yang sangat luar biasa. Ketika itu, ketika dinaiki, Halimah dan Rasulullah langsung berjalan dan luar biasa. Ketika itu langsung menyusul onta-onta yang setengah sudah perjalanan, disusul, dan mereka rombongan tadi bingung siapa ini yang menyusul. Ternyata yang menyusul adalah kendaraannya Halimatus Sa'diyah. Ketika itu sampai ke rumah, luar biasa keajaiban lagi terjadi. Ketika itu rumput-rumput kekeringan. Tapi ketika Nabi Muhammad masuk ke kota tersebut, masuk ke daerah tersebut, langsung seketika yang sekeliling, yang tetangga-tetangganya rumputnya tidak ada. Tapi ketika Nabi singgah di rumah Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah, itu rumput langsung, dedaunan langsung menghijau, air langsung lancar. Karena apa? Mereka menyambut kedatangan Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Air susu Halimatus Sa'diyah yang tadinya tidak keluar, tapi ketika Nabi Muhammad SAW ingin ya disusui oleh Halimah, langsung keluar. Bahkan dua-duanya deras keluar. Anaknya pun bisa merasakan air susu ibu. Berkah siapa? Berkah Nabi Muhammad. Ketika itu di belakang rumahnya ada kambing atau hewan peliharaannya, tidak ada air susu, sudah lama kurus. Tapi ketika Nabi Muhammad datang, langsung keluar air susu. Subhanallah, keberkahan yang sangat luar biasa. Bahkan bukan hanya terjadi kepada Halimatus Sa'diyah, kita yang hidup di zaman sekarang, bahkan mungkin ada kita mendengar cerita bahwasanya ada seseorang yang sangat memuliakan Rasulullah. Pernah suatu hari, hadirin yang dimuliakan Allah, suatu hari ada seorang ayah dan seorang ibu yang mempunyai anak masih kecil, tapi anaknya tidak bisa berjalan. Lalu dia mencari dokter ke sana ke sini, dia berobat, tidak ada yang bisa mengobatinya. Akhirnya dia mengadu kepada seorang guru, wahai guru, anak saya tidak bisa berjalan dari kecil. Maka apa kata gurunya? Iqra maulid fi baitik, baca maulid di rumahmu, undang tetangga-tetangga. Bila mana engkau ada rezeki, buat makanan dan bagikan makanan, muliakan baginda Rasul. Dibaca maulid Nabi, anaknya ditaruh di tengah-tengah ya sambil duduk. Ketika sudah mahallul qiyam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam
alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Qoma hadzal walad. Berdiri anak tadi yang tidak bisa berjalan, bisabab man, bisabab Rasulullah, dengan sebab Rasulullah. Makanya ketika orang maulid, hadir maulid itu ketika kita mahallul qiyam, kita bujur-bujur hadirkan bahwasanya Rasulullah hadir bersama kita. Mungkin kita tidak bisa memandang wajah Rasul karena apa? Karena mungkin kemaksiatan yang menutupi hijab sehingga kita tidak bisa memandang Rasulullah. I'lamu, ketahuilah bahwasanya setiap maulid, walaupun mungkin di sini maulid, di sana maulid, di tempat-tempat maulid Nabi, itu Nabi hadir bersama kita. Mudah-mudahan kita dapat pandangan khusus dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Dan syukur alhamdulillah kita di Kalimantan Selatan ini. Lanjut, ngopi-ngopi. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, ini luar biasa. Kalimantan Selatan ini makmur bil majalis, banyak majelis-majelis ilmu, para kiai banyak, tuan guru banyak, habaib banyak. Tinggal kita mau atau tidak hadir ke pengajian. Kenapa? Kalau orang sudah jauh dari majelis ilmu, apalagi sampai arba'ina yauman, 40 hari tidak ada ilmu masuk, maka hatinya akan gelap. Dan juga harus hati-hati. Ada juga orang belajar ilmu kadang-kadang paham nggak? Paham nggak? Itu banyak kejadian. Ada pernah saya masuk daerah itu karena dia nggak bujur-bujur belajar sama guru, akhirnya apa? Ngeheng dia. Ya, ngeheng apa? Masa kita misalnya nih Habib Muhsin punya wudhu, ulun nggak punya wudhu. Gimana ulun cara wudhunya? Ulun senggol Habib langsung berlutut. Kalau zaman sekarang bukan lutut, syar'i lah. Jadi ulun nggak payah lagi wudhu, nggak susah-susah lagi wudhu. Terus Habib Hamid begitu juga, senggol ulun langsung punya wudhu. Ya salah. Ajib nggak? Ajib nggak? Ajib itu bungul. Bujur kadang bungul. Hati-hati. Boleh kita mau belajar ilmu sama siapa saja, sama acil Google ya, sama Mbah Google, Syekh Google boleh. Tapi kita nggak boleh percaya 100%. Artikel kita tanya apa hukum maulid, dijawab haram, halal, makruh, empat-empatnya dijawab sama Google. Saking alimnya acil Google kadang-kadang kita nanya alamat aja ditaruh di belakang alamatnya, nyasar bujur kadang. Jadi boleh kita baca artikel, boleh silahkan baca artikel, tapi tanya sama ustaz. Ini kadang-kadang tiba-tiba belajar dari Google sah langsung jadi guru. Iya, ini hati-hati. Ada juga orang kadang-kadang saya nggak sholat lagi, saya sudah sampai. Ya salah. Ajib nggak? Ajib nggak? Ini banyak nih yang model kayak gitu. Baru ngaji dikit sampai. Kita lihat ulama-ulama kita dulu, mereka bertauhid bujur-bujur. Sholat mereka sholat. Sayyidul wujud Rasulullah, Sayyidul tauhid, pemimpin para tauhid, sholat. Habib kita, habaib kita, sholat. Guru-guru yang ada di hadapan kita, foto-fotonya, mereka sholat. Sekarang ini beda. Aku sudah sampai. Ya salah. Sampai kemana ikam? Sampai ke Palembang. Makan pempek nanti Palembang nih. Iya. Hati-hati. Ini kadang kita tertipu dengan ghurur syaitan, tertipu dengan bisik rayu setan. Padahal kita menjem kayak ada malaikat lewat, bukan malaikat, cahaya itu. Banyak menghayal, banyak menghayal. Ulun ini ada dalilnya. Kenapa saya ini cuma sholat mengingat aja? Allah berfirman, wa aqimus sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Yes. Pakai dalil. Ketika azan dia ngopi, pian kada sholat Jumat kan? Sudah tadi. Ya salah. Sudah kan? Kapan? Tadi kan kalau kita azan kita langsung ingat udah sholat. Haji. Ini hati-hati. Hati-hati. Hati-hati.
Abah guru kumpul, Syekh Muhammad Arsyad, Habib Hamid Bahashim, Syekh Muhammad Zaini, guru Bangil, semua guru saya saman, mereka sholat. Jadi kalau ada yang nggak sholat berarti bungul. Nabi aja sholat, Nabi sholat. Ini kita baru ngaji setahun 2 tahun sudah nggak mau sholat. Nabi sampai kakinya bengkak, sampai kakinya bengkak berdarah sholat. Guru-guru kita bangun di tengah malam sholat. Ini kita bukan bangun di tengah malam sholat, nonton bola. Pas dekat subuh guring dia. Mau jadi wali, mau jadi wali kota, iya. Wali jadi wali aja le. Dikit-dikit mau hadir pengajian, mau jadi apa? Mau jadi wali. Ya salah. Alhamdulillah. Jadi harus hadir. Indonesia luar biasa kita. Indonesia ini luar biasa. Kalau di Hadramaut, di Arab ada orang ngaku nabi. Kalau Indonesia lengkap, malaikat ada, nabi ada, Tuhan ada. Bujur gak ada. Guru di Hadramaut kaget takajud sidin. Iya juga katanya. Masa ada yang ngaku Tuhan? Iya. Di Jawa Barat pernah waktu kami masih mondok di sana ada orang ngaku nabi. Namanya Ateng. Ya. Bukan Ateng di sinilah. Parelaan lu nih. Memang bujur terjadi namanya Ateng. Kalau kita kan sejarah baca sejarah Nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, bagus-bagus namanya. Nabi Yusuf sejarahnya saking bungasnya, saking gantengnya, ibu-ibu sampai terpotong jarinya. Rasulullah Ta'ala al-badru alaina, mukanya seperti bahkan lebih indah daripada bulan purnama. Ini ngaku Nabi Ateng. Ya salah. Ngaku Nabi Ateng. Kalau kita kan tadi bubuhan Ustadz tadi baca apa? Baca Maulid Habsi Sallallahu ala Muhammad. Coba kalau kita ganti Sallallahu ala Atengi. Sarik kita dengarnya le. Wah sakit telinga kita. Ini ngaku Nabi mukanya hitam pendek jelek hidup lagi. Ngaku ada pulang yang ikut-ikut bahlul lagi. Ini luar biasa Indonesia. Makanya kita harus hati-hati. Silakan pilih mau belajar sama siapa saja. Selagi sanad mereka berguru dengan gurunya sampai kepada baginda silahkan kita. Ya karena orang kalau sudah jauh dengan ilmu bahaya. Ya, bahaya. Kenapa? Pernah kejadian. Ada orang soalim padahal yang enggak alim. Ada orang yang enggak ngerti agama. Salat dia. Salat digantung bangkai tikus. Ada lagi pernah diceritakan di dalam kitab Fawaidul Mukhtar. Ada orang dia punya keledai. Itu keledai ditaruh di rumah, ditanya sama tetangganya, kenapa ini orang ahli ibadah, kenapa keledai kamu nggak dipakai buat ditunggangi? Katanya ini keledai buat saya tidurin, katanya. Naudzubillah. Akhirnya dikasih tahu sama gurunya haram meniduri hewan. Akhirnya dia bertaubat kepada Allah dan menangis. Ini jadi orang yang beribadah itu perlu juga ilmu. Kalau orang cuma ibadah tanpa ilmu, takut ibadahnya kada diterima sama Allah. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang punya wa kullu man bighairi ilmin, orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak oleh Allah, enggak diterima. Kenapa? Dalam kitab Ibnu Ruslan di dalam Zubat disebutkan. Kenapa? Karena kalau kita belajar ilmu agama, salat, misalnya salat Jumat, kita pakai celana kita bekas kepercik kencing kita, kan jadi najis. Yang penting salat kan tidak sah, haram orang yang salat pakai baju najis. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah majelis taklim banyak di sini. Makanya jangan pernah kita jauh daripada ilmu. Tanda cinta kita kepada Nabi, tanda cinta kita kepada Rasul, kita ikuti perintah Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Utlubul ilm walau bisa cari ilmu walaupun sampai di negeri Cina. Kita nggak sampai ke Cina, di Martapura banyak orang alim sudah. Iya, nggak perlu ke sana jauh-jauh. Ya, ini banyak orang alim di sini, banyak kiai, banyak habaib. Tinggal kita mau atau tidak mengkaji ilmu. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. 10:30 lanjut.
Lanjut. Udah. Jangan dong, jangan ala parha. Kalau Habib siap sampai pagi. Iya, siap sampai pagi. Ulun kada siap. Jangan dong. Sallu ala Muhammad. Terakhir saudara, terakhir. Kita ngikutin akhlak Nabi. Ya, akhlak Nabi ini luar biasa. Ya. Jangankan sahabat Nabi itu sama Rasul, jangan sama sahabat Nabi, kepada Nabi, sahabat sama hewannya Nabi saja punya akhlak. Pernah Nabi Muhammad mempunyai hewan yang biasa ditungganginya, namanya Duldul. Nah, kalau kita kan kadang-kadang nama Abdullah dipanggil Dul, ya. Bukan Dul yang nama kita, bukan, tapi nama kendaraan Nabi namanya Dul. Ya. Ada memang, kalau nggak percaya buka dalam kitab sirah, ya, nama kendaraan Nabi Dul. Kita kan kalau punya kucing kadang-kadang dikasih nama Miki lah, dikasih nama inilah ya. Ini kendaraan Nabi namanya Dul. Keledai kalau nggak salah. Itu Nabi meninggal dunia tetap diperhatikan oleh sahabat. Maksudnya apa kita mengambil cerita tersebut? Ketika guru kita meninggal, kita perhatikan anaknya. Ketika guru kita meninggal, pesantrennya kita perhatikan. Ketika guru kita meninggal, mungkin ada majelis taklimnya, kita perhatikan. Sudah guru meninggal, wassalamualaikum. Jangan. Sahabat Nabi memuliakan Dul, sampai-sampai sudah tua ini Dul, giginya rontok, tetap dikasih makan. Sampai-sampai para sahabat itu, ya, rumput yang mungkin susah Dul mau makan, ditumbuklah rumput tadi, dikasih sama sahabat sampai meninggal, dijagain sama sahabat. Satu lagi akhlaknya Rasulullah, kita akhiri sampai di sini. Siap? Gak usah panjang-panjang, sebentar aja, yang penting aman. Yang penting aman. Nabi akhlaknya luar biasa. Data yaumin kharajan Nabi keluar. Pernah Nabi keluar fi syiddatil har, panas terik matahari yang sangat luar biasa. Wih, sampai juga kopi le. Ya salah. Haji. Akhirnya apa? Nabi Muhammad keluar di siang hari. Kalau orang Arab itu kan biasanya aktivitasnya pagi pergi, siang bulik, sore pergi lagi. Ini Nabi keluar di siang hari yang panas sangat luar biasa. Kharajan Nabi. Ketika Nabi berjalan, faro'an Nabi Muhammad muslimah, imra'ah kabirah ghaira muslimah, melihat perempuan syekhah, perempuan yang tua dalam keadaan bingung, dilihat, diitihi dari jauh, dilihat sama Rasulullah seperti bingung, minta tolong sama orang, nggak ada yang nolongin, minta tolong dia panggil orang, jang, nggak ditoleh sama orang. Nah, ini kadang-kadang kita kalau lihat orang miskin butuh pertolongan, pura-pura nggak tahu. Tapi kalau orang kaya, ya belum disuruh sudah mendekat, merapat, cair, basah, pasti dikasih duit. Ini Rasul, ya, dalam kebaikan itu jangan kita nunggu bola. Jangan nunggu bola. Ada masjid misalnya acara maulid Nabi, jangan kita didatengin baru nyumbang. Ini sudah didatengin nyumbang memamai pula. Aduh, maulid lagi katanya. Iya, apa patungan lagi. Padahal untuk Nabi. Ya, untuk Nabi ada keponakan yang sakit, bantu, jangan nunggu datang, jemput bola seperti yang dipraktekkan oleh Nabi. Nabi lihat ibu tadi kayaknya dalam keadaan kegelisahan, datang Nabi, wahai ibunda, mungkin ada yang bisa saya bantu. Saya bawa barang banyak, kepengen minta bantuan orang, nggak dibantu orang, mungkin saya terlihat nggak punya apa-apa. Maka apa kata Rasul? Orang yang manusia yang sangat luar biasa, Habibullah, kekasih Allah, kalau minta apa-apa dikasih sama Allah. Kata Rasulullah, saya akan membawakan barang ibu. Ini Nabi. Nabi akhlaknya mulia, dibawain sama Rasul. Berat, memang berat Pak. Ya berat dibawa Rasul. Ibu di depan, saya di belakang, dibawa.
di pertengahan keringat Rasulullah, ya, cucuran keringat yang sangat luar biasa karena panas. Kita kalau keluar di Kalimantan ini di Martapura siang bolong panas, kepala kita meletup ya, sakit kepala, woi panas benar ya. Dikasih hujan pulang ya, bingung malaikatnya, dikasih panas dikasih hujan pulang ya. Bingung jadi malaikat nih sama kita nih ya, bingung. Kurang ajar kata malaikatnya, dikasih hujan salah, dikasih panas salah. Ya sudah bikin dunia sendiri aja kata malaikatnya. Lo yang atur deh hujan kada hujannya. Rasul bawa sama Nabi. Ketika pertengahan perjalanan, ibu tadi nggak keenakan hati sama pemuda. Dia nggak tahu ini Rasul. Ditoleh karena dia nggak enak hati. Ditoleh. Ketika dia noleh, Nabi tersenyum. Ya salam. Sallu ala Muhammad. Nabi senyum, ibu tadi hilang gelisah. Begitu perjalanan lagi, begitu juga Nabi Muhammad, ibunya tadi nggak enak hati ditoleh, Nabi senyum lagi. Nabi senyum. Kalau kita melihat senyuman Nabi, kita akan bahagia di dunia wal akhirah. Mudahan Allah izinkan kita untuk melihat wajah Rasulullah. Amin. Ya Rabbal. Ngopi dulu. Nah, dikit lagi lah ngopi nih, panas-panas ajib. Alhamdulillah, berjalan sampailah ke rumah ibunda tadi. Ketika sampai sudah Nabi taruh barangnya, ibu tadi bingung. Kan kita kalau orang nolong kita kan pasti kasih sesuatu. Ibu tadi bingung, nggak enakan. Apalah dikasih, ibunya nggak punya apa-apa. Akhirnya Nabi lihat ibu tadi dalam keadaan kebingungan. Nabi menyenangin hati ibu. Boleh nggak saya minta air, haus? Nah, langsung senang ibu tadi masuk ke dalam, diambilkan air minum. Ketika diberikan kepada Rasul, Rasul katakan jazakillah khair. Terkejut ibu tadi. Wow, ini saya tidak pernah mendengar ya ajaran seperti ini. Mungkin ini pemuda terjebak dengan ajaran Muhammad bin Abdillah. Karena kan kalau penduduk Mekah pada saat itu setiap toko, setiap di pasar diumumkan hati-hati dengan Muhammad bin Abdillah, pendusta, tukang sihir, tukang dukun dan lain sebagainya. Ketika diambil air minum, duduk baca bismillah, terkejut lagi ibu tadi. Wow, kacau. Kayaknya betul-betul terpengaruh ini pemuda dengan Muhammad bin Abdillah. Akhirnya sudah selesai Nabi Muhammad minum, diajak ngomong, wahai pemuda, boleh nggak saya nasihatin pian? Nabi mau dinasihatin, ajib nggak? Kita ada guru besar, kita datang ulun hendak menasihatin pian. Mungkin kita ditempeleng sama jamaah pengajian. Mujur kan? Ini Rasul, Nabi apa akhlaknya luar biasa. Mau nasihatin apa bunda? Saya ini melihat gerak-gerik Anda seperti agak aneh. Kayaknya saudara ini terpengaruh dengan ajaran Muhammad bin Abdillah yang dikatakan oleh orang-orang pasar pendusta, tukang dukun, tukang sihir. Maka Rasul apa jawabannya? Wahai ibunda, apakah ibunda pernah melihat Muhammad bin Abdillah? Apakah betul apa yang dikatakan oleh mereka? Maka ibunda kata ibunda tadi, kata orang sana, kata penduduk Mekah, ya ujar orang Mekah. Nah, dalam kehidupan kan banyak kejadian tuh. Kata sidin, kata beliau, katanya. Pas sampai di Sungai Lulut, ulun kada tahu juga. Nah, kan begitu. Ada kabar nih, saat dari sini sampai ke Palangkaraya. Pas sampai Palangkaraya, ulun kada tahu juga. Kan begitu. Bujur nggak? Guring kah? Pak Haji? Guring aja nggak apa-apa. Orang di pengajian guring dapat pahala. Cuman jangan lama-lama nanti terguring sampai hari kiamat. Ya. Sallu ala Muhammad. Akhirnya bahwa saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kata Nabi, pernah ibu melihat? Tidak pernah. Akhirnya kata Rasulullah, kalau seandainya bu, yang saya lakukan ini dilakukan oleh Muhammad bin Abdillah, bagaimana sikap ibu? Kalau seandainya Muhammad melakukan seperti ini, maka saya akan mengatakan bahwasannya penduduk Mekah mereka yang durjana, mereka yang berdusta. Maka apa kata Muhammad bin Abdillah?
saya Muhammad bin Abdillah. Pucat langsung ibu tadi, pucat ibu tadi, terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Lalu dia katakan, demi Allah bahwasannya penduduk Mekah mereka yang berjana, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasul. Masuk Islam ibunda tadi karena apa? Ahlaknya Rasulullah. Mudahan kita masuk surga seberataan. Mudahan kita bisa mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita doakan ya sahibul majlis Habib Muhsin, Habib Zaid, Habib Syarif, Habib Hamid, semua para habaib diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan Allahumma nawwir qulubana, Allah terangi hati-hati kita. Allahumma ighfir dzunubana, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita dengan keberkahan baginda Nabi Muhammad, dengan keberkahan bulan maulidnya Rasulullah. Allah lahirkan kebaikan dari diri kita, Allah lahirkan keluarga kita keberkahan rezeki, Allah lahirkan anak-anak yang soleh, Allah lahirkan anak-anak yang soleha. Mudah-mudahan kita punya kampung, kita punya daerah, kita punya Indonesia dijauhkan daripada musibah, dijauhkan daripada bala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk berziarah ke makam Rasulullah, untuk kita melaksanakan ibadah umrah, untuk kita bisa melaksanakan ibadah haji. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya al-ba'alawi ya al-ba'alawi ya al-ba'alawi syafa'ah kul kurbah tanjali wa bikum ya ahlil wilayah kulli hajatan qadi. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.